Bahkan Bimba sendiri. Kenapa kita bilang Wahabi itu memiliki pemahaman Khawarij? Kita lihat Bapak, kita sebelum menuduh mereka, sebelum kita menisbahkan diri mereka, yang mensifatkan mereka sebagai Khawarij, kita lihat Khawarij ini orang-orang yang suka ya kan, mengkafirkan orang-orang Islam dengan ayat Al-Quran yang diturunkan terhadap orang-orang kafir ya? Yang mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij ini mengatakan Fulan bin Fulan keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dia kufur. Fulan bin Fulan keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dia kufur. Sekarang terjadi pada siapa Bapak? Kita lihat di sini, orang-orang Wahabi selalu mengatakan mereka keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka sudah keluar kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka memakai ayat-ayat Al-Quran untuk mengkafirkan orang-orang Islam yang bertawasul, yang bertawasul kepada Allah, yang bertawasul kepada Rasul, kepada Nabi, Aulia, wa syuhada'i wa salihin. Mereka memakai ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan terhadap orang-orang kafir. Begitu Bapak. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh aku tanya ya? Silakan. Wahabi maupun siapapun mereka, apakah iman kepada Allah? Gini, kami tidak mengkafirkan mereka, itu satu ya. Mereka itu masih Islam Bapak. Selama mereka memegang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kami tidak sanggup mengkafirkan mereka. Akan tetapi ajaran mereka itu, yang mereka, ideologi yang mereka bawa itu terpelincir ataupun itu sesat. Itu Bapak. Kami tidak berani mengatakan bahwasanya mereka kafir, enggak. Yang dimaksud sesat itu di mana sih Bang? Ya kita bisa gini Gun, biar Gun. Oke Pak, gini Pak, dengar baik-baik Pak ya. Pondasi dari agama ini adalah akidah. Pondasi agama ini adalah akidah. Selepas kita asyhadu alla ilaha illallah, Waalaikumsalam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita diwajibkan untuk bermarifat kepada Allah, kan gitu ya. Lah di mana sesatnya mereka? Lah dari situ mereka mengawali kesesatannya Pak. Dari situ mereka mengawali. Saya tanya dulu sama saya, apakah Wahabi itu tidak iman kepada Allah? saya bilang Kan tadi sudah dijawab. Gini. Iya kan sudah dijawab toh, tapi kenapa? Kenapa? Ya iya kan saya sedang runut biar sampean paham. Biar sampean paham ini. Iya, biar sampean paham. Kita itu diwajibkan untuk mengenal Allah, kan gitu ya. Lalu bagaimana para ulama mensikapi hal ini? Ulama mengatakan ya, wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadisi wallahu bihilafi dalik. Ya. Terus kemudian ulama lagi berkata apa? Wala ya jujul baksu. Aduh, suara apa ini? suara Pak Alkar. Ustaz Ayat Alkar, aneh minat ya. Antum aneh piting nanti. Ustaz Ayat Alkar, nanti aneh piting ya. Oke. Ulama itu berpesan Pak. Sebentar. Sampean dengar dulu biar nggak gagal paham sampean. Ulama berpesan, wala ya jujul basu angdatihi. Jangan kalian berbahas-bahas tentang zat Allah, kan gitu kan? Jadi Wahabi itu begini, dalam mengenal Allah itu mereka pertama, Allah disifati dengan Allah punya tangan, tangannya dua, kanan semua. Allah disifati dengan Allah punya telapak kaki, kakinya mengkerut di neraka. Oh ini fatal, salah fatal ini Pak. Padahal ulama itu berpesan, cukup kamu mengenali Allah ya, Allah itu ada, Allah itu kidam, Allah itu bako, Allah itu mukhalafatul hawadisi, tanpa kamu memikirkan tentang zatnya. Nah yang terjadi di Wahabi itu Pak, mengenali Allah dengan memikirkan zatnya, sehingga keblinger mereka. Wala tafakkaru fi zatillah. Nah ini kata siapa nih? Wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah kalian sesekalipun berpikir untuk mengidrak, tafakkur, untuk mengidrak
tentang zat Allah Ta'ala. Nah, saya tanya dulu, Anda sudah iman nggak kepada Allah? Udah kenal nggak sama Allah? Iya, Bapak gini ya. Oke, kalau kita bilang itu definisi daripada iman itu apa, Bapak? Iman Gini. Sebentar bang. Saya saja. Iman itu orang-orang yang dimaksud dengan iman. Ya, orang-orang yang dimaksud dengan udah beriman itu sudah bisa menyatakan dan mengatakan Allah itu ada. Itu definisi Salah daripada itu. siapa, Bapak? Salah Itu itu. definisi daripada siapa iman? Itu definisi iman menurut Makanya Allah. orang-orang yang sudah beriman itu pasti kenal dengan Allah. Itu Saudara. menurut Lah, dengan gini Pak, siapa, Bapak? saya jelaskan Pak. Sebentar. Ya. Sampean ini cari di kitab ulama salaf ya Pak ya. Dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampailah sekarang. Ini nggak ada di kitab Wahabi nih Pak ya. Gini, li'anna ajal ma'rifati ma'rifatun. Ya, li'anna ajal ma'rifati ma'rifatun. Lemahnya kamu dalam mengidrat zat Allah itu kamu sudah bermakrifat kepada Allah. Karena Allah itu tidak akan pernah mampu terjangkau oleh akal. Ini semua kitab ulama sepesan seperti itu. Terus kemudian definisi iman itu tasdik Pak. Bukan sekedar Iya, kita betul. percaya Allah ada, bukan. Apa tasdik itu? Kok betul-betul? Apa tasdik Pak? Ya, saya katakan tadi orang yang beriman tadi. Sampean bilang tasdik betul-betul itu apa sih Pak? Apa sih Pak tasdik? Bukan yang tadi yang dikatakan tadi loh, yang dikatakan ulama itu tidak mudah. Bapak Ya, definisi kita mendefinisikan itu menurut para ulama. Coba Bapak definisikan imam itu menurut ulama siapa? menurut ulama sumit dong. Gimana sih? Sumi siapa Sumi? Ulama sumit. Gimana sih sampean ini? Lo enggak, aku tanya nih, tanya sama kamu. Kacau ini. Ternyata menurut Pak Sumit ini. Aku gimana sih? Silakan nanti Wahabi, monggo nanti Wahabi sama Sebentar, jalan ya. lagi. Iya, sebentar ya. Maaf kalau saya Ustadz, saya izin turun ya, ngasih tempat untuk Wahabi kalau mau naik ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. percaya nggak adanya Al-Quran yang tersirat? Bapak Enggak, itu tanya iman dulu. saja. Tanya dulu Iman saja dong. Bapak belum bisa mendefinisikan. Makanya Kenapa aku tanya sudah dulu, tersirat? percaya nggak adanya surat Al-Quran yang tersirat? Coba Bapak sebutkan definisi daripada iman dulu. Jangan kemana-mana. Enggak, aku tanya dulu dong. Iman tanya. itu definisinya percaya. Gimana nih? Gimana dikatakan iman itu Apakah percaya, Anda Bapak? percaya dengan Al-Quran yang Bapak. tersirat? Bagaimana sih ini? Ini Coba saya definisikan bantu ya, iman. mendefinisikan al-imanu huwa at-tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisani amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu definisi takrif iman. Coba artikan Bapak. Siapa nih Bapak Sumit ini berbicara tentang agama? Coba artikan. Iya. Makanya Coba kan artikan saya tadi. ini kan Coba saya ini kan artikan. ya, Coba susah. artikan. Iman itu Pak. Kamu tak tanya agama aja nggak akan tahu agama. Aduh. Ini orang yang nggak bisa ilmu, yang nggak ada ilmu sedikit pun yang gini. Agama ini ternyata agama memang di akhir zaman itu banyak kali syubhatnya. Orang-orang yang tidak ada kapasitas ngomong tentang ilmu, na'udzubillah ini. Nah, itu diganti aja sama Fendi. Bapak ini kan enggak mampu lah. Nanti Ya, Fendi aja. sebelumnya Pak Sumit ini Kalau kita sebelumnya berdebat paham nggak boleh itu? kita merendahkan pribadi orang, bilang Iya, tidak iya, punya ilmu iya, itu iya, tidak iya. boleh. Kalau Iya, kita Pak, mau betul. merendah-rendahkan orang jangan suka. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Bukan. kalau teman saya ini yang Bang dengar Effendi, ya. Bang Effendi, kalau orang diskusi itu kan harus tahu toh. Kalau diskusi agama harus tahu agama toh. Gini Pak Pendi, tadi Pak Pendi membilang bahwa definisi iman itu adalah percaya, begitu ya Pak Effendi ya? Ya betul. Oke, itu dari mana Maksud saya pemahaman begini. Pak Effendi itu menyebut bahwa iman itu adalah percaya? Itu dari mana sumbernya? Oh itu pelajaran kita waktu SD loh. Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah. Iman artinya percaya.
Itu rukun, Ini, Bapak. gagal Bapak tahu nggak paham. definisi Gini. daripada iman, definisi sama rukun. Yang ditanya Pak, ini definisi gagal bukan paham. rukun, Gini, Bapak. Ustaz. Ustaz, yang dia bawa itu definisi Iman iman. itu kan artinya percaya. Tengok di Google sana. Iman artinya ya percaya. Percaya itu menurut lu Kenapa orang iman? Ya buka Google, buka Google. Sebentar Bapak Effendi. Google. Definisi iman, percaya itu menurut lu tidak bisa dijadikan dalil. Tapi definisi iman menurut istilah dalam kitab Tijan Ad-Daruri, tasdiqu ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal ahkami bidururo. Terus definisi iman menurut Imam Al-Ghazali, tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Bentar. Nah, Nggak apa gini. aja? Itu Gini bukan aja. definisi apa aja ya? Gini aja ya, silahkan Sebentar aja nih. berhujjah. Iman itu, saya bilang itu pelajaran kita SD. Artinya percaya. Dalilnya juga ada di hadis Arba'in. Waktu Rasulullah ketemu sama malaikat, ajarkan kepadaku Islam, ajarkan kepadaku iman. Itu rukun, Bapak. Bapak, itu rukun Tahu iman. nggak beda rukun sama definisi? Pak Pendi pernah kuliah, Pak? Kuliah apa kuliah? Sekolah. Oh, sekolah. Saya nggak pernah kuliah saya. Iya, jadi gini Pak, ada istilah ilmiah itu definisi secara epistemologi dan definisi secara terminologi. Jadi itu gunanya kita sekolah, ketika kita hendak membahas sesuatu, maka harus kita dudukkan dulu takrifnya, definisinya, baru kemudian kita melanjutkan pembahasan. Tujuannya untuk apa? Biar tidak gagal paham begitu. Nah, misal iman begitu kan? Apa definisi iman? Iman itu adalah bla 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 gitu kan? Kan gitu. Nah, sementara dalil yang Pak Effendi tadi sampaikan itu kan bla bla itu Yang- namanya merendahkan orang. Kalau memang Anda tahu, ini loh definisi iman. Oh, Bapak ini Tidak berarti dianggap nggak tahu. dengan bla-bla. Berarti Bapak, kalau Bapak nggak tahu, berarti cukup. Jangan, misalnya kalau Bapak ya kan sekedar apa menanyakan, maka posisikan orang pada orang awam. Jangan dikasih tahu bantah. Ya, Jangan merendahkan orang, itu bukan intinya. merendah. Di sini Bapak, ya. Diskusi. Bapak, di sini ya, mohon maaf ya buat teman-teman semuanya ya. Di sini Bapak bukan room congor ya. Di sini roomnya room diskusi. Kalau Bapak ingin diskusi, ya setidaknya Bapak harus tahu dulu syarat-syarat dalam berdiskusi. Kalau ingin nanya, silahkan nanya dengan baik-baik, dijawab jangan bantah. Loh, kalau itu bukan diskusi namanya. Astagfirullahaladzim. Kalau diskusi itu orang saling memberi. Ah, ini loh kamu salah iman. Nah, ini loh arti iman. Seperti itu. Kalau yang kamu maksud itu bukan diskusi, itu memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Jadi pernah sekolah nih, katanya kuliah, tapi kok begini caranya? Kok suka merendahkan orang, memperbudak orang? Boleh itu Bapak aja yang baper, jangan Benar. baper Pak. Ya, di sini mohon maaf ya buat teman-teman. Di sini kalau misalnya kalian naiknya dengan niat baik untuk bertanya, maka posisikan diri sebagai orang yang bertanya ya. Kalau ingin berdiskusi, maka setidaknya harus bawa data. Oke, tidak bawa data, seharusnya itu paham. Ya, paham apa-apa yang ingin didiskusikan. Ya, kalau seandainya hal itu saja tidak bisa, maka buat apa kita lanjutkan diskusi? Kalau ingin nanya-nanya, boleh silahkan nanya, Ustadz ini gimana loh, kan? Ini gimana loh? Ya silahkan kami jawab Bapak. Tapi kalau Bapak setelah kami jawab, Bapak mengeraskan urat leher seperti tadi, maka kami desak, berarti Bapak ngajaknya diskusi. Kalau ngajaknya diskusi, bawa data Bapak, baik data sekunder maupun data primer. Ya, kalau tidak ada data sekunder, maka okelah kita ada data primer, silahkan, tidak ada masalah. Kalau Contohnya begini ya, misalnya kita bicara tentang iman. Membuka Iman. Tunggu dulu, begini. gantian Pak Effendi. Betul. Dari tadi saya nggak ngomong kegantian. Ini baru saya ngomong ini.
Ya, Anda kan sudah ngomong dari tadi, biarkan saya ngomong sekarang. Nanti baru giliran Pak Effendi. Ya, Jangan langsung kita silakan. membantahnya. Kita kasih tahu, ini loh yang benar, ini loh iman yang menurut definisi yang kami tahu. Kan seperti itu saja. Kenapa sih Ini itu mau merasa? saya sampaikan. Kejam-kejam selalu orang mengatakan iman itu percaya. Dari tadi kan udah dijelasin, Pak. Kamu ngumpetin siapa? Oke, contoh ini, contoh diskusi apa? Misalnya, astagfirullah, Pak Effendi, astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar. Sallu ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gini ya teman-teman, dari tadi ikut kita Lanjutkan dengan tidak merendahkan orang lain. Kita ini sesama muslim. Jangan sering membodoh-bodohkan, jangan sering bilang orang nggak tahu. Coba letakkan akhlak kita sebagai seorang muslim yang berpengetahuan. Kalau memang kita sudah kuliah tadi. Ya, Bapak kalau tahu coba jelasin, Pak. Orang yang sudah terlihat di sini. Bapak di sini bukan turun dakwah ya. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu kita Lahu ma terangkan. fis samawati wa ma fil ardh. Kita ruqyah tadi. Beliau sedang kejang-kejang. Jadi gini ya. Ya aja yang Jadi gini ya, contohnya ini seperti Kafi Ali ya. Kafi Ali katanya alergi Google. Buat apa kita diskusi, ya kan? Kita diskusi, malah datanya itu dari Google. Itu bahkan merendahkan ulama-ulama Wahabi kalian. Ulama-ulama Wahabi kalian itu mengarang kitab, kok malah bilang anti Google. Ya. Ya kami alergi Google, Bapak. Kami alergi Google. Karena kami belajar langsung. Jadi gini yang tadi ya, makanya saya bilang ini room kalau misalnya ingin nanya maka letakkan diri pada tempat bertanya. Ini tadi kita membahas tentang apa? Beliau membantah terus. Iman itu percaya, iman itu percaya. Di ketika kita membawakan definisi dari Yai Abata tadi, beliau malah nggak terima. Ini na'udzubillah. Kita bacakan definisinya. Iman itu. Ini dari kitab At-Ta'rifat ya. Ini saya rekomendasikan teman-teman untuk memiliki kitab ini untuk bisa mempelajari definisi-definisi dalam hal-hal keilmuan begitu. Nah, ini ditulis oleh Al-Imam Al-Jurjani. Nah, Imam Al-Jurjani ini sebagaimana kitab yang saya baca tadi termasuk beliau ini dikafirkan oleh Al-Ghamidiyah dalam syarah Nawaqidul Islam. Nah, iman itu apa? Ini. Al-imanu fil lughah. Nah, ini definisi itu harus dari apa namanya? Terminologi dulu, dari lughatan, dari bahasa. Apa iman itu secara bahasa? Iman secara bahasa itu adalah at-tasdiqu biqalbi. Ya. Membenarkan dengan hati. Itu secara bahasa. Jadi kalau orang di dalam hatinya membenarkan dengan hati ya, bukan lisan ya, menghujam di dalam hatinya, dia yakin dan benar gitu, maka itu disebut dengan definisi iman secara bahasa. Sedangkan definisi iman secara syara atau dalam ilmiahnya disebut definisi secara epistemologi atau definisi secara istilahan, itu adalah al-i'tiqadu bil qalbi, keyakinan yang menghujam di dalam hati. Wal iqraru bil lisan, setelah yakin di hati, iqrar bil lisan. Dia ucapkan, iqrar di lisan, dia ucapkan dengan lisannya. Wakila, nah, kalau kita baca kitab ada kila-kila seperti ini, kitab apapun, kila ini menunjukkan kepada pendapat yang lemah. Ya, begitu ya. Jadi kalau kita baca kitab-kitab ada kil itu menunjukkan perkataan yang lemah atau hujah yang lemah. Kila, wakila. Man syahida, barang siapa yang bersyahadat, bersaksi, wa amila, dan beramal, walam ya'taqid fa huwa munafik. Nah, itu dia. Ada orang syahadat, ada orang beramal, tetapi syahadat dan amalnya itu tidak dibangun di atas keyakinan, maka itu disebut dengan munafik.
begitu. Karena di masa Rasulullah ada juga orang-orang kafir Quraisy yang menyusup menjadi orang munafik untuk melemahkan sahabat Nabi dan Nabi dari dalam. Waman syahida walam yakmal, barang siapa yang bersyahadat, bersaksi, tetapi tidak beramal, wa taqoda, tapi yakin, nih kebanyakan kayak kita lah ini, syahadat iya, tapi sholat enggak gitu kan, gitu kan, wa taqoda, tapi yakin itu nggak dibantah itu semua keyakinannya, fahuwa fasik. Nah ini orang-orang fasik, ya orang-orang fasik. Waman akhalla bisyahada fahuwa kafir. Nah orang yang sama sekali tidak ada kesaksian maka dia kafir. Nah orang Wahabi salah memahami makna iman, sehingga orang yang berdosa besar dikafirkan, orang yang syahadat disebut musyrik. Nah ini kesalahan Wahabi dalam mentakrif iman begitu. Dan ini berbahaya ya teman-teman ya. Ya lanjutkan Nos. Ya siap. Ya itulah. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Naqidatul Mukhtar itu sudah jelas. Sudah jelas itu tentang definisi juga daripada iman. Jadi saya punya kitab ya, punya kitab ini yang disebutkan sama anti Wahabi ada nih. Ini kan Ta'rifat Imam Al-Jurjani. Ya itu dikafirkan tadi ya Al-Ghamidi itu, Al-Jurjani itu. Ini dalam kitab Naqidatul Mukhtar. Ada juga definisi di sini. Jadi di sini definisi daripada iman ya kan? Itu tasdiqu qalbi bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami. Itu. Bahkan di sini dikatakan di antara imam dan Islam dalam pendapat Imam Abu Hanifah itu lazim malzum bil makna a'am, lazim malzum bil makna akhas, bukan bil makna a'am. Boleh dilihat dalam kitab Naqidatul Mukhtar, dalam kitab ini ya. Maka tidak boleh nanti kita katakan bahwasanya orang kafir itu beriman kepada Allah. Maka kalau dia sudah beriman ya pasti sudah Islam. Karena menurut pendapat Imam Abu Hanifah, di antara iman dan Islam itu adalah lazim malzum bil makna akhas. Artinya apa? Kapan-kapan diperdapatkan akan keimanannya seseorang, niscaya diperdapatkan akan keislamannya. Jadi enak gitu kalau enak diskusinya host kalau pakai referensi. Ini kan itulah yang harus kita ruqyah. Kalau udah gitu kita bacakan ayat kursi aja lah host. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan udah kita bacakan ayat kursi aja lah host. Kalau pakai referensi lari Bos. Kalau omon rame. Jadi kalau saya nggak pakai gini ya, kalau misalnya kalau saya nggak pakai kitab, bukan berarti saya nggak punya kitab. Memang kalau ada orang yang buka kitab, ngapain saya buka kitab lagi? Nah, kalau ada Yabata, Ustadz Andir, ada yang meragukan host nggak punya kitab, biar kita ruqyah juga itu. Nah ini Kahfiali nih. Assalamualaikum Ustadz Kahfiali. As-Salafi. Tadi tadi Kahfiali ini mau menanyakan kepada saya, apa Kahfiali coba? Enggak bertanya. Pak Revo Ya, tadi kayaknya saya membaca salah bawa. sebentar Kahfiali. Ya? Sebentar Kahfiali. Ketika tadi saya membacakan definisi iman menurut kitab Tijan Ad-Daruri, terus definisi iman menurut Imam Al-Ghazali. Gimana? Itu definisi atau esensi? Definisi. ini definisi aja. Esensi itu apa Pak? Pak Kahfiali, esensi itu apa Pak? Isi. Lah, Oh, esensi itu isi. Enggak, coba kalau ngomongnya gini ya.
pihak sampean itu kan ada di Google gitu ya. Coba lihat di Google sama nggak dengan yang diutarakan para yang di kitab itu, beda nggak dia? Oh beda Bapak. Kalau di Google itu bahasa Indonesia, kalau di sini bahasa Arab. Beda sekali ya, kualitasnya pun beda. Antara bahasa cuma antara pengertian sama ya kan sama ujung-ujungnya. Kan antum nanya tadi beda enggak? Ya kan di Google sama di kitab ya beda, kualitasnya pun beda Bapak. Kalau di sini bahasa Arab, kalau di Google itu bahasa Indonesia, beda kualitasnya. itu maksa bener itu, kalau itu namanya maksa bener. Bukan maksa. Apakah salah yang saya bilang? Enggak, cuman kan Nah, yang saya tanya sebenarnya bukan secara beda bahasa, beda tulisan, bukan, secara pengertian sama atau enggak, kan begitu. Antara esensi dengan definisi. Iya, coba tadi kan Pak Andir mengatakan bahwa dari Imam Ghazali begini, dari ini begini. Coba buka Google, menurut ini sama apa? Bagaimana gitu? Ya, sama enggak dengan apa yang didatakan dalam kitab? Gini Pak Kavi, kalau Google itu kan gini ya, Google itu terpulang siapa yang mau memasukkan, tidak ada tanggung jawab di sana. Kalau kitab ini kan turun temurun ya, artinya ditalaki tiap-tiap hari. Ketika ada kesalahan itu kan nanti terdeteksi. Cuman kalau Google ini nggak ada penanggung jawabnya Pak. Iya, saya ngerti Pak, saya ngerti dengan maksud sampai saya ngerti. Maksud saya begini aja, kita itu jangan berkeras hati. Buka saja Google, menurut Imam Ghazali apa sih definisi iman? Nah, gitu aja. Kalau sama Bapak sampean buka Pak, sampean buka Pak. Oke, silakan dibuka. Silakan saya buka Bapak. dulu, tapi saya out dulu ya. Nanti saya screenshot ya. Oh ya, silakan. Tadi menurut Imam Ghazali sama siapa tadi? Biar saya buka dulu. Bid'ah. Bertanya agama terhadap Google bid'ah. Bukan. Bid'ah Pak Kahfi. Oke ya, Imam Ghazali ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kitab kenapa Google? Ya mereka memang gitu. Ya kan? Wa syaikhuna syaikhul Google. Ya kan? Guru kami adalah Google. Bid'ah. Bertanya terhadap Google bid'ah. Fas'alu ahla googling in kuntum la ta'lamun. Dalam Al-Qur'an kan fas'alu ala zikri ya. Fas'alu ala googling in kuntum la ta'lamun. Beda. Hostnya plenger. Alhamdulillah saya memang plenger saya. Saya memang plenger orangnya. Ya. Jadi kalau saya plenger ya dimaklum saja ya. Jadi kalau saya promosi sekaligus. Kalau Google itu bid'ah, kalau kirim gift sunnah. Kirim gift sunnah. Kalau Google itu kalau kirim gift loh. Bertanya urusan agama kepada Google itu bid'ah itu. Semua bid'ah sesat, semua sesat di neraka. Pak Kapiali di neraka ini berarti. Gimana Pak Kapiali? Waalaikumsalam. Gimana Kapiali? Bertanya saja, jangan kabur Kapi. Ayo bertanya saja, apa yang mau dipertanyakan ini? Coba dibaca Kapiali. Enggak. Di situ kan dikatakan al-imanu, ya kan? Tasdiqu bil qalbi kan. Nah, coba data yang dari kitab sama enggak? Ya sama lah. Sama enggak? Sama ya sama lah. Jreng. Selamat datang di kebenaran. Jreng. Sama enggak gitu? Ya sama lah. Enggak sama Pak, enggak sama. Enggak. Sama ya berarti ya? Sama. Terus kalau dari kitab tapi dari versi tulisan digital sampean nggak mau, itu gimana ceritanya? Mau. Terima kasih Bang Idris. Saya butuh jawaban yang rasional gitu. Sebenarnya begini Pak Kapiali. Sampean ditanya
terus sampean jawab. Kalau jawabannya itu sudah mendekati kebenaran, itu kami nggak tanya referensi Pak Kahfi Ali, benar. Kayak Gini. Pak Effendi tadi yang sudah. Kalau misalkan jawabannya itu benar, itu kami nggak perlu lagi referensi. Jawaban Jadi itu gini. jauh menyimpang, maka kita tanyakan referensi. Gitu Pak Kahfi Ali. Boleh saya jawab sedikit ya Bata? Ya, tafadhol. Oke. Jadi kenapa kita alergi ya terhadap Google? Ini sebagaimana perkataan saudara kita ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kembali kepada Google Yun. Ya, kita bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman salaf, bukan pemahaman Google. Ya, maka juga sebagaimana yang Bapak bilang, kita kembali kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran itu tidak mengatakan fas'alul alal Google ikuntum la ta'lamun. Ya, Al-Quran itu mengatakan fas'alul ala zikri in kuntum la ta'lamun. Dan juga Rasulullah mengatakan al ulama warisatul anbiya. Makanya kami itu ya kan senang gitu, senang membaca kitab-kitab ulama, karangan-karangan para ulama. Itu Bapak. Itu masuk kan? Masuk akal kan? Oke, siap. Oke, siap. Oke. Ini izin menambah Yos. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sederhana. Sebenarnya bukan tidak boleh dari Google, Pak, tapi menjadikan Google sebagai sumber rujukan itu yang nggak boleh. Ya, bukan Google yang dilarang, tapi menjadikan Google sebagai sumber rujukan itu yang nggak boleh. Kenapa? Ini alasan saya. Yang pertama ya, bahkan ya di karya-karya ilmiah itu tidak boleh kita menggunakan Google. Kenapa? Karena Google itu sumber, dia adalah mesin pencari, Pak, bukan sumber ilmiah. Di situ repotnya. Yang pertama, Google itu bukan penulis informasi, tapi Google itu menampilkan tautan saja. Seperti contoh nih, Pak Kahfi menampilkan data nih. Tapi Pak Kahfi saya yakin 1000% tidak akan bisa mengakses ke kitabnya. Karena yang Pak Kahfi dapatkan hanya tampilan seperti itu dan kadang tidak lengkap begitu. Yang kedua, hasil pencarian ini, Pak, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena setiap orang bisa membuat situs web yang muncul di Google. Jadi hasil pencarian dari mesin pencari Google ini tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, hasil pencariannya bisa berubah-ubah, Pak. Coba itu pakai AI itu. AI itu tergantung siapa yang nanya, Pak. Kalau yang nanyanya Wahabi, ya dia jadi Wahabi. Kalau yang nanyanya Asy'ariyah, dia jadi Asy'ariyah. Kalau nanyanya Syiah, dia jadi Syiah begitu. Jadi nggak bisa, Google itu nggak bisa dijadikan sumber ilmiah jadinya. Oke. Banyak yang mau saya tanggapi, cuman poin per poinnya nggak mungkin saya bahas satu persatu ya. Jadi kalau Pak Repo mengatakan, kalau Pak Repo mengatakan bahwa data yang di Google, data yang saya tampilkan ini tidak bisa diidentifikasi ke kitab, maka sebenarnya kan di awal saya tanya, apakah data yang saya terapkan yang ada di Google ini sama nggak dengan data yang ada di kitab? Sampean jawab pun sama. Artinya di sini sampean sendiri sudah membantah daripada apa yang sampean utarakan. Bukan itu loh, Pak. Yang saya bilang, coba kalau memang benar Bapak tahu nggak di halaman berapa, di jilid berapa, di cetakan apa itu kitabnya. Kalau Anda mengandalkan Google, ini kan masalahnya ente udah nanya sama kita yang punya kitab. Coba ente nggak punya kitabnya. Pak Repo. Gini maksudnya. Bang Kahfi, tapi kata Guroba nggak boleh nak Google, Bang Kahfi. Iya, oke, saya setuju itu. Tapi tidak semuanya. Begini loh, Pak. Kita kata Guroba haram pakai Google. Oke. Begini, Pak. Antara penjelasan dengan data itu sesuatu yang berbeda, Pak. AI kadang-kadang memberikan data. Nah, kalau kita butuh data, dalilnya seperti apa? Google memberikan. Apa penjelasannya? Google juga memberikannya. Jadi kita bedakan antara penjelasan dengan data. Di situ dulu. Dalam konteks penjelasan, oke, kita tahan dulu, jangan langsung ditelan. Tapi kalau data, ya kita tinggal cukup samakan saja, sama atau tidak datanya. Kalau tidak sama, cari mana yang lebih valid, kan begitu. Begini Pak Kahfi. Ya toh? Kalau tadi seandainya misalkan kami tidak memberi spesifik ya.
Apa itu iman menurut Imam Ghazali? Apa sampai Google apa itu iman saja, itu yang keluar mungkin bukan seperti itu. Karena sudah ada yang spesifik, baru sampai dapat yang seperti itu. Lah ini masalah, Pak. Iya, saya ngerti, Pak. Saya pun ngerti. Masya Allah. Oke. Saya Atau tuh nggak begini, gini, Pak. Saya ya kan? tidak menolak semua data, tidak. Saya terima dulu semua data. Nanti mana yang lebih apa ya? Lebih valid atau continuable lah, atau valid. Jadi jangan langsung mentah-mentah menolak data gitu loh. Kalau penjelasan nanti kan, kalau dalam konteks penjelasan itu bisa didiskusikan mana yang lebih rasional kan begitu. Tapi Gini, dalam Bapak. konteks dan itu kan nanti kajiannya ke arah mana yang lebih valid gitu. Saya menanyakan di Google ini, Bapak. Ya, saya menanyakan gini di Google. Ya, apa dalil dalam Al-Quran ataupun adakah dalil dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang kafir itu tidak bertauhid kepada Allah? Tahu nggak yang keluar apa? Yang keluar itu malah konsepnya orang-orang Wahabi. Orang kafir bertauhid dalam rububiyah. Nah, itu kan padahal yang saya nanya. Itu Yang saya nanya. Buka penjelasan, langsung keluar di situ, ya kan? Orang-orang kafir bertauhid kepada Allah dalam rububiyah. Padahal yang saya nanya, ya kan, dalil dalam Al-Quran yang menolak tauhidnya orang-orang kafir, ataupun yang mengatakan orang kafir itu bertauhid kepada Allah. Malah yang muncul apa? Orang-orang kafir itu bertauhid kepada Allah dalam rububiyah. Ya, jadi begini Bang Kun ya, jangan hanya handphonenya yang smart, kita juga harus smart. Setelah sampean tahu bahwa ini milik dia, coba sampean bertanya lagi versi Aswaja, gitu. Sudah, Bapak, Coba, sudah. versi Aswaja Ya, apa makanya coba. Google Versi itu, Aswaja coba. kalau saya coba, Bapak rungkat nanti. Bapak Enggak give lah. dulu ke saya, Bapak give dulu sebentar. Bapak give dulu 10 singa, nanti saya beli HP baru ya, biar baru bisa. Coba saya aja yang Google ya, oke. Versi Aswaja ya, coba ya. Kita ini kok makin tambah blow on ya? Begini Bang Kahfi, monitor Bang Kahfi. Apa memang Wahabi-Wahabi ini, agama ini semudah itu ya nyarinya dari Google begitu? Iya, karena kan mereka memang rujukannya Google. Rujukannya Google. Ngeri ya. Kalau berarti Google itu mereka memahami Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman salaf. Berarti ya buang itu melalui Google. Dan fas'alu alal Google in kuntum la ta'lamun. Al Google warisatul anbiya. Mungkin gitu. Google itu adalah pewaris itu. Iya. Berat itu. Nah, ini sudah mukhalafah ini. Makanya di Wahabi nggak ada keberkahan. Kan pada pelit semua. Ngeri ya, ngeri. Gimana nggak ngeri? Ya kan, bayangkan. Bayangkan Googliyah, Googliyah ini. Gini Ustadz, bayangkan Imam An-Nawawi, beliau itu dalam sehari beliau belajar ilmu itu lah kan 12 kitab. Beliau belajar dalam sehari itu 12 kitab yang berbeda. Kan kalau zaman sekarang itu semudah itu, makanya saya heran gitu. Makanya banyak timbul syubhat dalam beragama. Ya ini konsep mereka sekarang adalah Google. Apa-apa nanya Google, apa-apa nanya Google. Dan keberkatan pun hilang. Mereka bukan kholafi, mereka itu Googleafi. Ya, Sementara Google ini kan kita tahu ya, Google ini kan mesin pencari. Jadi untuk merekayasa pemikiran orang gampang kan kalau kita kemudian menyandarkan sepenuhnya kepada Google. Bahaya, apalagi dalam hal agama kan. Ngeri. Dan kalau orang-orang misalnya oke lah kita tulis ya kan konsep ini dalam dalam Google, oke lah menurut imam ini. Coba kalau orang-orang yang nggak tahu gitu, orang-orang yang nggak tahu kemudian menanyakan definisi daripada iman, itu kan yang keluarkan langsung dari Wahabi. Ini yang bahaya. Kalau kita oke lah, nanti ada sanadnya Asy'ariyah,
Ya, ada sanadnya yang lain. Ayos. Turun mungkin mental Kahfi ay. Kahfi mungkin Ini mental. siapa yang turun ini? Ada Kahfi di bawah ini. Ini siapa nih yang aneh turunin nih? Mohon maaf ini. Saya turun nggak apa-apa saya. Siap. Dulu nyemak dulu aja. Ya Pak Kabit. Ini mohon maaf ya kalau misalnya nanti tiba-tiba rungkat, mohon maaf ya karena HP saya ini sudah gresek-gresek ini kayaknya. Kalau banyak gerak. Ya maklumlah, saya juga live ini pakai keret ya layarnya. Layarnya itu dikeretin biar nggak copot layar. Pakai Dikeretin. biar nggak copot. Kode nih Ayah Bata ini. Urgen Kode ini. nih, kode. Kode keras ini, kode keras ini. Keras. Harus diperhatikan, jangan sampai komal rungkat. Ini perlu ini perhatian khusus ini. Ini ketahuan banget ya Kahfi Ali ini tidak pernah kitab. Begitu saya bawakan dalil iman, apa definisi iman menurut kitab Tijan Ad-Daruri dan kitab Bukum kaifama ahwakum. Bisa tidak saya bertanya sedikit? Silakan. Boleh, jangan sedikit, yang banyak boleh, banyak, yang sedikit banyak. Silakan Bapak, katanya mau nanya tadi. Bapak, Soalnya HP signal kurang bagus, putus. nah itu udah bagus. Ini pokoknya pegang erat-erat ya, biar nggak rungkat ya, biar nggak jatuh nih waktu rungkat. Ini pegang erat-erat nih, karena sudah mulai patah-patah HP-nya. Kedengaran kah suara saya? Kedengaran, Silakan Pak, silakan Pak. Oh iya, tadi kan definisi iman itu yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, betul, mengamalkan dan dengan melaksanakan dengan anggota badan kah? betul. Ya. Begini, saya kan masih bingung ini. Nah, misalnya begini, kita kan tahu, misalnya ada dalil dalam Al-Quran yang melarang kan, nah, tapi hanya hukumnya itu hanya sebatas misalnya makruh, begitu makruh. Hukumnya tidak keluar dari Islam. Jadi kita itu berani melakukannya setiap saat, begitu. Maksudnya kerokok Pak ya? Apakah kalau kita berani melakukannya setiap saat ini itu tidak apa-apakah? Atau bagaimana? Saya bingung juga ini. Maksudnya jangan sampai pasik gitu ya Pak? Ya artinya tadi kan kaitannya begini. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh, begitu kan? Ya. Begitu atau bagaimana? Betul. Itu menurut Imam Al-Ghazali Pak. Ya. Jadi yang saya bingung itu begini. Kita kan pelajari juga kan hukum-hukum Islam. Jadi kita di situ dapati ada yang dilarang tapi tidak sampai keluar dari Islam. Ada yang dilarang tapi tidak sampai keluar dari Islam. Nah, tidak sampai kufur, begitu kan? Ada kan dalilnya kan? Betul. Ada ya. Nih Pak, sebentar. Ada, kan? Halo Pak, masuk. Iya. Ini Pak. Iya. Contoh kan, dijelaskan biar Ini sedang nge-lag saya ini. Bentar, ini saya sudah nge-lag ya. Saya sudah nge-lag ini. Oh iya. Hati rungkat. Jadi begini kan. Rungkat. Saya lihat itu kan hukumnya kan ada dua, misalnya begini, babi kan misalnya haram.
Tapi itu sudah jelas zatnya kan haram. Tapi ada perkara lain. Tapi babi juga ketika dimakan kan tidak keluar dari Islam kan? Tidak. Wah, itu Ya, iya hukumnya tidak keluar kan? begini, Tapi Pak. dia hanya dosa besar kan? Pak ada gini. Kalau Bapak beriktikad bahwa babi itu haram lalu Bapak memakannya, dosa besar. Kalau Bapak memakannya lalu Bapak beriktikad babi itu halal, lah ini bisa terkeluar dari Islam. Karena nasnya ada. Oh iya. Gitu, Pak. Oke. Artinya kalau kita memakannya, tapi kita meyakini bahwa apa tadi? Apa tadi artinya meyakini bagaimana? Meyakini ini Pak, kalau Bapak beriktikad babi itu halal. Nah ini Bapak melawan Al-Quran. Nah, Oh ini itu Bapak keluar dari Islam. bisa kafir. Oh artinya kalau kita meyakini bahwa memakan babi itu karena halal begitu. Nah, halal. Bapak meyakini babi Iya itu berarti kita keluar dari Islam. kenapa Berarti kita keluar dari Islam Benar. begitu. Kenapa keluar dari Islam? Karena nasnya di Quran itu sore. Ya. Oh iya sudah mengerti. Kemudian ada ayat lain juga haram, tapi zatnya tidak haram. Contoh. Tahu merengut nggak apa